Selamat siang para siswa SMA kelas 10 dan 11, terutama yang berminat mengikuti seleksi Olimpiade tingkat sekolah. Kemudian nanti kalau terpilih mungkin mengikuti OSK, Olimpiade Sains Kota, untuk bertanding bersama rekan-rekan se-SMA di suatu kota atau di suatu kabupaten. Pada pagi hari ini kita akan membawakan pengantar kinematika Olimpiade Part 4. Seperti saya katakan, saya hanya mengantarkan saja supaya Anda mudah memahami, terutama kinematika partikel. Nanti ada kinematika benda tegar yang melibatkan pusat massa, jadi gerakan dari pusat massa. Nah, itu akan diberikan oleh tutor yang pernah menang dalam Olimpiade Fisika ya. Saya lupa medalinya, tapi bisa medali emas, perak, atau perunggu. Sekarang tutor itu sedang menuntut fast track di ITB ya. Saya hanya sebagai pengantar. Jika Anda ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan jarak jauh tentang Olimpiade ya, baik itu fisika, kimia, matematik, dan bidang studi lain, boleh nanti dilihat pada slide berikut ini. Jadi Anda perhatikan, kemudian silakan kontak. Ya, seperti kita katakan bahwa ini adalah bagian terakhir dari part kinematik. Ya, kalau nanti ada permintaan untuk dilanjutkan, mungkin kita bisa lanjutkan dengan contoh yang lain. Tentang gerak dua dimensi yang akan diwakili oleh gerak parabola. Seperti Anda ketahui, gerak dua dimensi selain gerak parabola, yang terkenal lagi adalah gerak melingkar. Dan tentu gerak relatif ya, misalnya gerak menyeberangi sungai dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menyatakan posisi, kecepatan, dan percepatan partikel, tapi tidak cukup dengan tanda plus dan min seperti pada kinematika satu dimensi. Tapi karena geraknya dua dimensi atau gerak pada bidang seperti bidang kertas ini, maka nanti kita akan menggunakan vektor-vektor satuan I dan J. I itu menyatakan vektor satuan dalam arah sumbu X dan J dalam arah sumbu Y. Tentu yang I sumbu X positif, yang kalau min I itu sumbu X negatif. Kalau J sumbu Y positif, min J sumbu Y negatif. Ya. Misalnya ini ada gerak parabola. Misalnya Anda melemparkan suatu benda, bola misalnya, bola dengan kecepatan awal v0. V0-nya ini dinyatakan sebagai vektor. Maka vektor kecepatan awal ini nanti bisa dinyatakan, kalau kita uraikan, ini adalah komponen X, v0xi, ini adalah komponen v0yj. Ya, jadi dia akan, vektor kecepatan awal akan ditulis v0 vektor sama dengan v0xi ditambah v0yj. Kemudian suatu saat, pada saat T, dia tiba di titik P. Di sini tentu vektor kecepatannya sudah berubah ya. Vektor kecepatan pada saat T. Itu dinyatakan dengan V vektor tanpa nol. Kemudian ini juga diuraikan atas Vxi ditambah Vj. Ya, biasanya sudutnya sudah bukan alfa tapi theta ya. Nah, vektor kecepatan pada saat T ini nanti akan dinyatakan oleh V vektor sama dengan Vxi ditambah Vyj. Kemudian vektor posisinya adalah panah ini. Ini adalah vektor posisi R ya. Biasanya disebut R. Ini juga punya komponen Xi ditambah Yj. Ya. Kemudian vektor percepatan A adalah AXI tambah AYJ. Tapi Anda lihat di sini AX tidak ada, di sumbu X tidak ada percepatan, makanya ini 0. Sedangkan pada sumbu Y, percepatannya percepatan gravitasi berarah ke bawah, negatif, min GJ. Jadi pada gerak parabola, vektor percepatannya adalah min GJ. Kemudian nanti kalau kita sudah ketahui bentuk vektornya, secara umum seperti vektor biasa, A vektor sama dengan AXI tambah AYJ. Maka itu artinya kita bisa tahu besar dari vektor itu. Misalnya ini vektor kecepatan, kita bisa tahu vektor kecepatannya akar gitu ya, AX kuadrat tambah AY kuadrat.
Sedangkan arah dari vektor itu ditentukan oleh tangen theta sama dengan AY per AX. Jadi kalau misalnya vektor kecepatan di sini, arah dari vektor kecepatan ini tentu adalah VY per Vx. Besar dari vektor kecepatan ini akar Vx kuadrat ditambah V kuadrat. Ya, untuk aplikasi itu kita akan analisis apa sih gerak parabola itu, ya. Ini adalah analisis daripada Galileo, ya. Jadi kalau Anda melakukan eksperimen pada saat bersamaan, Anda jatuhkan bebas sebuah bola, kemudian pada saat yang sama Anda lemparkan bola horizontal, sehingga dia menempuh lintasan parabola, maka ternyata kalau Anda cek, ya ini sudah dilakukan percobaan dengan suatu foto, fotonya tentu foto yang bisa diambil dengan selang waktu tertentu ya. Pada waktu selang tertentu ini misalnya T1, ternyata komponen vertikal dari gerak parabola sama dengan komponen vertikal dari gerak jatuh bebas. Pada saat T2 sama juga. Pada saat T3 sama juga. Dan pada saat dia tiba di lantai, dia akan tiba pada saat yang bersamaan. Ya. Gitu. Jadi asal dilemparnya horizontal ya. Jadi dia tidak punya komponen vertikal. Jadi kalau Anda lihat, ini komponen vertikalnya saja yang ada ya. Nah, kalau kita perhatikan gerak yang ke bawah ini juga hanya komponen vertikal yang ada. Ya, komponen horizontalnya nggak ada. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa gerak vertikal bola, ya, gerak vertikal bola yang mengalami gerak parabola itu tidak dipengaruhi oleh gerak horizontalnya. Tidak dipengaruhi oleh gerak horizontalnya. Sehingga dia selalu tiba pada saat yang bersamaan dengan gerak jatuh bebas. Ya. Nah, berdasarkan eksperimen seperti inilah Galileo menyatakan idenya tentang gerak parabola. Bahwa gerak parabola bisa dipandang sebagai gerak lurus beraturan pada arah horizontal, sumbu X. Jadi sumbu X ini bisa gerak lurus beraturan karena percepatannya hanya ada pada sumbu Y, yaitu percepatan jatuh bebas. Dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal, sumbu Y, ya, gerak jatuh bebas. Tiap gerak ini tidak saling mempengaruhi. Karena itu analisis dari gerak parabola kita bisa anggap analisis pada sumbu X saja dengan vektor satuan I. Ya. Jadi seperti di gambar ini Anda akan lihat ya bahwa jadi seperti di gambar ini Anda akan lihat bahwa kecepatan awal V0 X ini yang ini ya, yang ini V0 X ini itu kalau ini alfa maka ini akan sama dengan V0 cos alfa ya, Anda sudah pelajari lah ya. Ini di semester 1 kan. Percepatan AX tidak ada 0. Karena itu disebut gerak lurus beraturan. Sehingga kecepatan pada saat T ya, waktu dia di sini Anda lihat ini akan sama dengan ini. Karena tidak ada perlambatan ya. Jadi kapanpun misalnya kita ambil di sini, Vx-nya tetap sama ya. Tidak pernah berubah ya dimanapun. Kecepatan saat T, V waktu X sama dengan V0X. Tetap tidak berubah, tidak bergantung pada waktu. Sedangkan posisinya, Anda sudah ketahui ya kalau gerak lurus beraturan yaitu posisi X sama dengan X0 tambah V0X kali T. Ya. Kemudian pada sumbu Y, vektor satuan J. Ya, jadi kalau Anda lihat di sumbu Y ini, kecepatan awalnya adalah V0Y, ini V0 sin ya, karena di depan sudut. V0 sin alfa, percepatannya AY min G, sehingga gerak lurus berubah beraturan. Sehingga rumusnya tidak perlu dihafal, yang kita hafal cuma rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Maka ini kalau sumbu Y ini VY, V0-nya V0Y, hanya AY, yaitu sama dengan min G. Ya, jadi nggak perlu dihafal ini nggak perlu dihafal. Posisi Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat ya. Jadi sebetulnya asalnya sama dengan rumus. Asalnya kan dari rumus Y sama dengan, ya kalau Y0 udah benar ini seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi Y sama dengan Y0 ya. Ya udah sudah ya, ini rumusnya nanti tinggal dimasukkan. Ya, V0Y-nya kan ini. V0 sin alfa.
Oke, itu seperti itu. Ya, kita ambil contohnya ya. Contoh 42 ini. Ya, contoh 42. Ini diambil dari buku pelajaran saya ya. Anda sudah tahu, udah kenal buku ini, buku pelajaran ya. Ini buku pelajaran ya. Fisika Martin. Oke, Anda sudah tahu. Jadi seorang anak melempar batu. Jadi kita ambil soal yang gampang aja ya untuk menerapkan rumus saja. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan 10 m per s pada arah membentuk sudut 37 derajat terhadap tanah. Jadi kita gambar ya, sketsa masalahnya seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Anak itu melempar dengan sudut 37. Ini. Cek, ya, sudutnya 37. Anda sudah tahu sin 37 0,6, cos alpha 0,8. Gravitasi 10 diketahui ya. Nah, ini di sini 10. Kira-kira gambarnya seperti ini. Tentukan vektor kecepatan ya. Besar dan arah setelah 0,5 sekon. Ya. Jadi yang ini ya. Tentukan kecepatan di sini. Ya, Anda sudah lihat tadi. Sumbu X itu gerak lurus beraturan, sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi Anda lihat ini AX-nya 0, ini AY kan, min G. Oke. V0 X, V0 cos alpha. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? V0-nya 10 ya. 10. Cos alpha 0,8. Jadi hasilnya 8, nggak usah dimasukkan satuannya ya. V0Y 10 kali 0,6 sama dengan 6. Oke. Kemudian kalau diketahui kecepatan ya, pertanyaan A ini kan vektor kecepatan ya. Jadi kita hanya tulis vektor kecepatan, berarti kita cari Vx. Karena dia gerak lurus berubah beraturan, maka kecepatan kapan saja sama dengan kecepatan awalnya. Ya. Jadi Vx-nya sama dengan 8. Oke, kemudian Vy itu gerak lurus berubah beraturan. Jadi V sama dengan V0 plus AT. Ini yang kita hafal kan. V-nya kita sebut Vy, V0-nya kita sebut V0Y, A-nya min G kali T. Ya. Kemudian diketahui T-nya 0,5 ya. Jadi T-nya itu 0,5 sekon. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. V0Y 6 dikurangi G-nya 10, T-nya 0,5. Jadi hasilnya 1. Nah, jadi kita analisisnya pisah sendiri-sendiri. Nanti kita gabungkan sebagai bentuk vektor. Maka vektor V adalah, vektor V ini bisa kita tulis dengan Vxi ditambah Vj. Ya, seperti itu. Baru kita masukkan Vx-nya 8. Jadi vektor V akan sama dengan Vx-nya itu 8 ditambah V-nya 1J ya. Oke, kita tulis saja. Nah, begini. Ini vektor kecepatannya. Kemudian berapa besarnya? Ya besar tinggal dihitung dengan dalil Pitagoras ya. Ya, kalau mau hitung besar tinggal dihitung dengan dalil Pitagoras ya. V-nya sama dengan akar. Kalau kita perbesar gambarnya kan ini Vx, ini Vy kan. Jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya. Jadi sama dengan akar. Vx-nya itu 8. Ya ini. Jadi sebetulnya nggak usah lagi kita tulis ya. Langsung aja ke bentuk vektor ini ya. Komponen I dikuadratkan ditambah komponen J dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah akar 65 M per S. Ya. Ini kalau mau ditulis satuannya nanti di luar sini M per S. Oke, arahnya ya lihat aja segitiga ini. Arah ditentukan oleh tangen theta, yaitu Vy, Vy-nya ini 1 ya. Jadi dilihat di komponen ini. Vy itu yang komponen J, 1. Vx itu di komponen I 8. Jadi 1 per 8. Ya, tentu kalau kita tidak pakai kalkulator, jawabannya cukup ini. Ya. Arcus ya, atau tangen min 1. Udah itu aja.
Tidak usah pakai kalkulator. Kalau Anda pakai kalkulator, ini akan Anda temukan 7,1. Ini kalau ada kalkulator ya, tapi kan kita nggak boleh pakai kalkulator. Kalau boleh ya jawabnya itu. Oke, saya rasa itu mudah bagi Anda. Kemudian vektor posisi. Nah, vektor posisi. Jadi boleh nanti kita hitung besaran arahnya, tapi yang penting kita bagaimana menghitung vektor posisi. Nah, vektor posisi seperti tadi kan kita udah bilang ini adalah vektor posisi dari O ke R, ya. Dari O ke P, karena dia T0-nya dari sini kan, R. Jadi R sama dengan XI tambah YJ, ya. Nah, X-nya kita harus hitung, ya kan? Y-nya juga harus kita hitung secara sendiri-sendiri sesuai dengan kesimpulan Galileo. Karena X itu GLB, maka dia tentu VT tambah X0 kan? V-nya V0X. V0X 8. Ya kan? 8 kali T-nya 0,5. Ditambah X0. Di sini tidak ada keterangan ya. Berarti kita anggap dia mulai dari titik sini. Titik 0 ya. Ditambah 0. Jadi ini hasilnya 4 meter. Y-nya V0T tambah setengah AT kuadrat. Ditambah Y0 ya. Harus ada Y0 di sini kan. Ya. Oke, jadi V0Y 6. T-nya 0,5. Ini nanti min setengah kali 10, 5 ya. Ini 5 ini. T kuadrat 0,5 kuadrat ditambah 0 ya. Nanti akan ketemu Y ini kalau Anda hitung akan ketemu sama dengan 1,75 meter ya. Nah, dengan demikian bisa kita hitung ya. Jadi R itu akan sama dengan XI tambah YJ ya. Jadi akan sama dengan X-nya 4 ya. 4I ditambah 1,75J. Ya inilah vektor posisinya ya. Oke, gak usahlah kita hitung besarnya ya. Besarnya tinggal dihitung dengan itu ya. Jadi kalau Anda mau hitung besarnya tinggal akar komponen I dikuadratkan, komponen J dikuadratkan. Anda hitung sendiri ini berapa. Kalau Anda mau tahu arahnya, tinggal tangen theta sama dengan komponen J dibagi komponen I. Nah, udah ya, jadi tetanya adalah tangen min 1, 1,75 per 4. Oke, seperti itu ya. Saya rasa itu hanya pendahuluan saja ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana soal OSN. Ya, tentu agak berbeda sedikit. Itulah saya bilang, kalau yang tadi kan soal di SMA ya, itu di SMA bukan soal olimpiade, tapi sebagai pengantar untuk masukkan rumus ya. Sekarang kita lihat untuk soal yang kedua ini ya, gerak parabola ya. Tapi masih tidak memasukkan kecepatan relatif ya. Jadi tidak memasukkan masalah relatif karena acuannya hanya ada 2. Itu di nomor. Nanti nomor terakhir ya, karena kita hanya pengantar, nomor terakhir kita masukkan masalah relatif pada gerak parabola ya. Oke. Ini OSN kira-kira seperti ini ya. Modelnya, model soalnya seperti ini. Nah, jadi di sini kalau Anda baca nanti di sini apa? Ada kata-kata tentukan kecepatan sebuah batu harus dilemparkan horizontal dari titik P sehingga batu itu bisa menumbuk bidang miring. Jadi nanti batu ini turun menumbuk bidang miring secara tegak lurus. Ya, menumbuk bidang miring secara tegak lurus. Nah, itu yang saya maksud. Di situ ada lagi prasyarat dan ya secara miring tegak lurus. Jadi ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu ini. Nah, 2 vektor saling tegak lurus nanti akan ada. Ini prasyarat ya, prasyarat ini. Jadi Anda harus tahu juga ini. Ya, jadi kalau suatu vektor A dalam 2 dimensi saya tulis sebagai AX tambah AYJ dan vektor B saya tulis dalam 2 dimensi adalah BXI tambah BYJ, maka A vektor dot B vektor ini namanya perkalian dot atau dia menyebutkan perkalian skalar atau dia menyebut perkalian titik. Ya.
itu adalah, jadi kita kalikan ya, ini vektor A, ini vektor B. Hasilnya itu hanya komponen I kali komponen I. Karena kalau komponen I dikalikan J hasilnya 0. Ya. Karena kosinus 90, kosinus 90 0. Ya, Anda belajar di matematik nantilah. Jadi hasilnya hanya AX kali BX, ya, ditambah komponen J dengan komponen J, AY kali BY. Nah, inilah hasil perkalian dot antara dua vektor. Dan dua vektor ini saling tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Kalau perkalian dot ini hasilnya 0. Ya. Jadi A tegak lurus B kalau perkalian dot ini sama dengan 0. Ya, ini hasilnya. Ya, jadi ini artinya AX BX ditambah AY BY sama dengan 0. Nah, ini persyaratnya ya. Oke, ini persyaratnya. Sekarang mari kita kerjakan soalnya ya. Ya, mari kita kerjakan soalnya ya. Jangan ya oke, dilihat dulu gambarnya ya. Jadi jangan dilihat semuanya. Ini adalah bidangnya ya. Membentuk sudut theta. Nah, terus di sini ada P pada ketinggian H dihitung dari O. Jadi saya ambil sebagai sumbu X itu ini. Ya, sumbu. Jadi di sini itu 0,0. Jadi titik di sini itu X-nya 0, Y-nya 0. Ya, X-nya ini, Y-nya ini. Oke. Nah, dia pada keadaan awal dia bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini keadaan awal. Ya. Dilempar horizontal, maka lintasannya akan parabola. Ya, karena ditarik oleh gravitasi kan. Anda tahu ini ada gravitasi ini di sini. Jadi set ditarik ke bawah jadi melengkung. Nah, suatu waktu dia tiba di titik A. Ini vektor kecepatannya ya. VA ini kita sebut VA ya. Vektor kecepatannya yang biru ini disebut dengan VA. Nah, tiba di A di bidang miring. Nah, ini adalah vektor posisi ya, vektor posisi dari benda itu setelah T. Ya, ini saat T ini kan. Akhir ini adalah saat T. Ya, ini adalah vektor posisi. Di sini dia bilang apa? Menumbuk tegak lurus. Ya, jadi sehingga batu itu menumbuk. Batu itu kan akhirnya menumbuk. Berarti batu arah kecepatan ini terhadap R ini harus saling tegak lurus. Ya, itu maksudnya ya. Jadi nanti di sini nih. Batu menumbuk bidang miring secara tegak lurus. Artinya vektor kecepatan dari A pada saat T dot R. Vektor posisi ya. Vektor posisi di titik A yang R. Saya tidak tulis RA, R aja. Kalau ini kenapa saya tulis VA? Karena ini ada V. Sehingga kalau saya tulis V di sini kan, biasanya kita kan ini V0. Tapi supaya karena di sini sudah V, ya udah ini VA. Oke? Ya. Kemudian kita analisa satu-satu ya. Kalimatnya ini kan namanya kemampuan membaca. Literasi katanya kalau AKM. Posisi awal batu ada di sini. Ya, posisi awal batu di P. Nah, kita baca X0-nya berapa? Karena kita nanti perlu X0 kan. X0-nya 0. Y0-nya setinggi H di atas. Makanya Y0-nya plus H. Plus biasanya nggak ditulis kan. Itu. Kemudian kecepatan awal batu. Nah, kecepatan awal batu kita pakai vektor V0. Kita sebutnya kan biasanya V0 kan. Nah, V0 ini akan sama dengan, ya Anda lihat, hanya punya komponen I. Anggap aja arah ke sana positif ya. Arah ke sana positif untuk sumbu X. Ya, jadi VI kan. V ini kan besar VI. Komponen J-nya nggak ada. Nggak ada. Batunya horizontal, jadi 0J. Nah, ini. Analisis kita kan gitu. Artinya apa ini nanti? Kalau kita analisis sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri. Ini artinya V0X sama dengan V, komponen I. V0Y-nya 0. Nah, ini artinya ini. Nah, udah. Itu kalimat pertama kan. Terus, batu itu menumbuk bidang miring secara tegak lurus. Nah, dia tiba di A ya. Posisi akhir batu di A. Nah, ketika di A ini ada vektor posisi R. Nah, dari sini Anda bisa baca R itu adalah XI ditambah YJ. Nah, gitu. Terus tadi kecepatannya VA. Nah, VA. Tentu VA ini akan punya komponen X. Nanti kita analisa sumbu X sendiri. Kecepatan pada sumbu X. Dan punya kecepatan pada sumbu Y. Akan kita analisis sendiri nanti kan. Ini analisis pada sumbu X. Ini analisis pada sumbu Y. Terus tadi batu menumbuk bidang miring secara tegak lurus. Literasinya seperti ini. Pemahaman literasinya. Nanti VA yang ketemu di sini itu, kalau kita dotkan dengan R yang ketemu di sini, hasilnya harus 0. Nah, mudah-mudahan dengan itu selesai.
Baru kita lihat yang ditanyakan. Numerasi kan gitu. Apa yang ditanya? Kecepatan tentukan. Nah, ini pertanyaannya kan di sini. Tentukan kecepatan batu. Jadi yang ditanyakan itu adalah V, V ini. Ya, V ini yang ditanya nih, V. Ya, dinyatakan dalam besaran yang diketahui. Nah, besaran apa yang diketahui di sini? Ini ditanya. Jadi nggak diketahui. H, H dianggap diketahui itu. H. Jadi nanti kalau dinyatakan dalam H betul. Theta diketahui, tidak ditanya. Dan G, ya. G otomatis ya. Kalau ada G nggak ada masalah. Jangan diganti 10, ya. Jadi artinya saya harus hitung kecepatan ini dinyatakan dalam H ini theta dan G. Oke, ya. Selain itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh. Oke. Saya harap Anda memahami soalnya seperti itu. Sekarang kita pecahkan. Pertama kan kita harus cari VA kan? Ya. Dan kedua kita harus cari R. Nanti didotkan. Jadi ada 3 langkah. Pertama cari V. Kecepatan dulu ya. Nanti sekalian. Nah, kita analisis sendiri-sendiri. Karena gerak parabola nggak bisa kita analisis langsung dua-duanya. Sendiri-sendiri nih ya. Ini sumbu X. Gerak lurus beraturan. Ini sumbu Y. Gerak lurus berubah beraturan. V0 X-nya. Ini tadi sudah nih. Ini sudah tadi. V ya. V0 Y-nya 0. Nah, kemudian karena ini GLB. Maka kecepatan di mana saja. Ya, untuk X ya, untuk X akan sama dengan V0X, ya. Nah, Vx ini adalah kecepatan di A kan? Dia kan akhirnya di A. Di A tapi sumbu X sama dengan V0X jadi sama dengan V. Nah, ini dapat. Ya kan? Vy, Vy itu Vyx ini. Ini Vy mau kita hitung kan? Vy itu Vy. Kan pada saat T. V0y 0. Hanya min G, diketahui itu. G ini diketahui. Kali T. Nah, jadi kalau Anda amati T ini nggak diketahui. Ya. Oke, sekarang X. X yang ini. Ini, X. Atau ini X kan? Sama. X, gerak lurus beraturan. X0 tambah V0X kali T. X0-nya, tadi sudah di mana tadi? Ini. Oh, belum. Ini udah. X0-nya 0 ya. 0 ditambah V0X-nya V kali T. Nah, jadi V-nya nggak tahu, T-nya juga nggak tahu. Ya kan? Jadi V ini nggak tahu. Ya. Y sama dengan Y0. Y0-nya H kan? Dia di atas. H ditambah V0-nya 0. Jadi ini 0. Cuma ya. Ini min setengah GT kuadrat. Nah, begini. T-nya nggak tahu. Hanya tahu. Oke. Atau kalau Anda mau tulis, ya atau nggak usah. Langsung kita tulis R ya. Vektor satuan R, XI ditambah YJ. Ya. Sudah tadi ya. R, XI tambah YJ. X-nya itu ini V kali T. V kali T komponen I. Y-nya ini. H min setengah GT kuadrat. J. Nah, begini. Oke. Dengan demikian kita sudah kerjakan V sudah, R sudah. Sekarang kita tinggal menumbuk tegak lurus itu ya. Tapi sebelumnya VA belum kita satukan ya. Kalau R sudah. VA-nya belum, sorry. VA-nya adalah VAXI ditambah VAYJ. VAX itu V ya. Jadi ini VI. VAY ini. Min GT. Kali J. Nah, ini. Ya. Sekarang syarat tegak lurus. Kita kerjakan ya kan. VA.R sama dengan 0. Dan setelah itu kita harap soalnya selesai. Ya. Yang ditanyakan V dalam H, theta, dan G. Begitulah cara berpikir ya. Nah, ini prasyarat sekarang VA ini. VAX I tambah VAYJ. Dot R-nya ini. Ya. VTI plus H min setengah GT kuadrat J. Begini. Nah, ya. Kemudian Anda tahu tadi kalau perkalian dot
Ya ini sama dengan 0 ya. Perkalian bentuk komponen I dengan komponen I. Jadi ini kali ini. Ya, VAX VAX-nya kenapa jadi VAX plus VYJ ya? Harusnya langsung tadi ya. Sorry. Ini salah ini. Bukan gitu maksud saya, langsung aja. Kenapa ada VAX VAY? Oke, kita buat di sini ya. VA-nya sudah ini. Harus ini nih, ini harusnya kan. Yang saya masukkan ini, maksud saya kenapa saya harus ke sana ya. VA-nya adalah VI dikurangi GTJ. Nah, begini. Dot yang ini udah benar. Ya. R itu ini. VTI ditambah H min setengah GT kuadrat J. Begini ya. Sama dengan 0. Oke. Jadi komponen I dengan komponen I. V kali VT. Gitu. V kali VT. Oke, saya gituin dulu ya. Ini kali ini. Ya. Min GT kali ini. H min setengah GT kuadrat. Harus sama dengan 0. Ini saya kalikan V kuadrat T. Ya. Min GT kali H min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Oke. Perhatikan di sini ya. V-nya nggak tahu, T-nya nggak tahu. G-nya tahu. Hanya tahu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini variabelnya adalah V dan T. Ya kan? Oke. Sekarang ini sama dengan 0. Dan kita lihat ini ada T, ini ada T. Ya. Jadi T-nya bisa dikeluarkan. Kalau ini T keluar, ini sisa V kuadrat. Ya. Ini habis. Keluarnya ditutup, tinggal G. G kali H min setengah GT kuadrat. Ya. Ini sama dengan 0. Nah, menurut persamaan kuadrat, ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Jadi pertama T-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Karena kalau T sama dengan 0 berarti tidak bergerak ya. Jadi yang 0 ini. V kuadrat min G kali H min setengah GT kuadrat. Ini yang sama dengan 0. Ya. Oke. Dari sini kita dapat apa? Oke, kita biarkan dulu ya. Persamaan nomor 1. Ya. Atau kalau mau dipindahkan, pindahkanlah supaya ini. Jadi V kuadrat ini dipindahkan ke kanan supaya minnya hilang. Jadi G kali H min setengah GT kuadrat. Nah, begini ya. Ini persamaan nomor 1. Ya, yang nggak diketahui adalah T dan V. V ditanya malah kan. V malah ditanya. Jadi T ini harus kita hilangkan. Ya, bagaimana kita menghilangkan T ini? Ini yang penting kan? Oke, sekarang kita lihat lagi. Sudah habis ya. Dari sini sudah habis. Tapi kalau Anda lihat bidang miring ini belum kita masukkan. Kan yang theta diketahui. Kalau Anda lihat di bidang miring ini, kalau saya gambar ulang, begini kan. Nah, bidang miring ini. Ya, ini theta. Ini X. Ya, X ini kan positif. Jadi ya udah aja, anggap aja X. Ini juga pasti positif nanti kan. Y, begini ya. Dua-duanya bilang positif. Ini positif, ini positif. Nah, dia dihubungkan dengan tangan theta kan. Tangan theta adalah sisi di depan sudut Y dibagi sisi di dekat sudut X. Nah, ini yang terakhir senjata kita, nggak ada lagi. Ya kan kita belum gunakan, ini senjata pamungkas kita. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, jadi tangan theta Y, Y-nya kita udah tahu kan? Tadi di sini Y ya. Y-nya itu ini, Y. Ya, H min setengah GT kuadrat. Ya. Gitu ya. Kita kalikan aja ya. Atau kita masukkan aja dulu. Jadi tangan theta sama dengan Y itu yang ini ya. H min setengah GT kuadrat.
Karena ini ada dua variabel kan, ada V, ada T kan. Sementara persamaannya cuma satu. Jadi harus ada lagi T. Nah, kebetulan di sini muncul T-nya kan. Per X. X-nya apa? VT. Muncul dua-duanya. Selesai persamaan ini. Secara matematik selesai. Kenapa? Di persamaan satu V dan T, di persamaan dua juga V dan T. Ya. Jadi selesai. Kenapa? G diketahui, H diketahui, theta diketahui. Jadi secara fisika selesai ya. Hanya sekarang bagaimana caranya secara matematik, kan begitu. Oke, kita kalikan dulu aja ini ya. Jadi H min setengah GT kuadrat. Kita kali silang ya ini. Ya, tangen theta kali VT. Nah, begini. Oke. Terus kalau Anda lihat, ini persis ini. Ya. Persis ini kalau Anda lihat ya. Ini H min setengah GT kuadrat. Ini juga H min setengah GT kuadrat. Persis. Ya. Jadi kelihatannya bisa dihilangkan. Sehingga kita bisa temukan hubungan antara V dan T ya. Nanti ya. Supaya lebih sederhana. Oke, dicoba aja lah. Ini kan hanya matematik. Dicoba aja. Jadi V kuadrat sama dengan G. Ya ini diganti dengan ini. Tangen theta kali V kali T. Oke. Ini bisa hilang, satu. Jadi V sama dengan G tangen theta kali T. Atau dari sini kita dapat T-nya sama dengan V per G tangen theta. Ya. Ini kita sebut persamaan bintangnya. Inilah yang kita substitusi ke persamaan satu ya. Disubstitusi ke persamaan satu ini. T kuadratnya diganti. Jadi saya salin lagi. Persamaan satu saya salin dulu ya. Atau langsung saya kalikan aja dulu ya. Supaya tidak ada kurung-kurung. Jadi G kali H dikurangi setengah G kuadrat T kuadrat. Nah ini yang akan mau saya substitusi. Ya, saya substitusi dengan ini ya. Tapi ini kan T kuadrat, berarti dikuadratin semua ya. Langsung aja ya. Jadi T kuadrat adalah V kuadrat per G kuadrat tangen kuadrat theta. Jadi langsung saya kuadratkan. Dengan demikian, V kuadratnya bisa hilang. Sehingga hasilnya adalah, ini pindah ke sini ya. Jadi V kuadrat plus, langsung saya pindahkan. V kuadrat per 2 kali tangen kuadrat theta. Sama dengan GH. Oke, jadi ini pindah ke sini ya. Kemudian V kuadratnya dikeluarkan. Maka ini 1 plus 1 per 2 tangen kuadrat theta. Sama dengan GH. Nah, jadi dengan demikian kita dapat V-nya sama dengan akar aja langsung ya. GH per, ini penyebut, oke ditulis saya dulu lah. 1 plus 1 per 2 tangen kuadrat theta. Nah, seperti ini. Kemudian penyebutnya kita samakan dengan 2 tangen kuadrat theta ya. Di sini aja dulu. Akar GH per, penyebutnya disamakan dengan 2 tangen kuadrat theta. Maka ini 1 kali ini. 2 tangen kuadrat theta plus 1. Ya begini ya. Terus ini kita naikkan ke pembilang. Jadi akhirnya kita dapat jawaban akar 2GH tangen kuadrat theta per 2 tangen kuadrat theta plus 1. Jadi kita dapatlah jawaban bahwa kecepatan yang ditanyakan itu adalah seperti itu ya. Jadi dapat jawabannya. Atau kalau Anda mau, ini ada tangen kuadrat, saya keluarkan aja. Supaya bentuknya 2GH gitu ya, gampang diingat. Boleh. Jadi bisa juga gini, tangen theta akar 2GH per
Mungkin satunya dulu boleh. 1 plus 2 tangan kuadrat theta. Tapi apalah jawabannya ini atau ini sama aja. Dua-duanya betul ya. Hanya ini tangan tetanya dikeluarkan. Supaya kita dapat jawabannya gampang. 2GH gitu ya. Per 1 tambah 2 tangan kuadrat theta. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal yang terakhir. Di mana di gerak parabola itu ada gerak relatifnya. Oke, soal yang ke-10 untuk part yang keempat ini. Ya, jadi semua ada 10 soal yang kita sajikan dari part 1 sampai part 4 ya. Ini diambil dari OSN Fisika ya, yang ini. Ya. Ini kalau nggak salah soal OSN 2005 ini ya. Jadi coba kalau kita buka halaman 37. Ya, soal OSN 2005 betul ya. Jadi ini adalah soal OSN pada tahun 2005 ya. Nggak apa-apa. Jadi sebuah tank, saya baca dulu soalnya ya, supaya kita dapat gambaran. Sebuah tank bergerak horizontal dengan kecepatan V1. Ya, jadi dia bergerak horizontal. Nih, dengan kecepatan V1. Horizontal dalam arah I kan. Ya, ini adalah tank. Tank bergerak horizontal dengan kecepatan V1. Relatif terhadap pengamat yang diam. Ya kan? Relatif terhadap pengamat yang diam. Nah, pengamat yang diam ini kita anggap aja tanah. Ya, tanah kan diam. Jadi kita anggap aja tanah. Jadi V tank terhadap tanah ya. Tapi ini pada keadaan awal kan? Pada keadaan awal. Jadi kita sebutnya V0 kan? Jadi V0 tank terhadap tanah itu adalah V1I. Ya, jadi ini tank terhadap tanah. Plus V1I. Oke? Kemudian tank tersebut menembakkan peluru. Nah, ini tanknya ya. Menembakkan peluru dengan kecepatan V2. Nih lihat. Ya, kecepatan V2. Nah, dia tembakkan. Peluru. Ini peluru ya. Peluru. Jadi ini adalah kecepatan peluru terhadap tank. Karena peluru itu bergerak terhadap tank. Bukan terhadap tanah. Dia ditembakkan dari tank. Ini juga keadaan awal. Waktu masih di sini kan. Keadaan awal tuh di sini. Sama dengan V2 dengan sudut theta ya. V2 dengan sudut theta. Ya. Di mana V2 nilainya sama dengan V1 akar 2. Ya, jadi dinyatakan dalam V1. V1 yang ini kan. Jadi ini bukan variabel baru, tidak ada variabel baru ya. V2 bisa dinyatakan dalam V1. Ini juga V0. Tapi V0 karena keadaan awal. Peluru terhadap tank. Peluru terhadap tank. Ya. Jadi ini kalau kita uraikan ini V2XI ditambah V2Y. J. Nah, V2X jelas cos ya. Cos karena jadi alas. V2 cos theta I. V2Y sisi depan sudut. Tentu sinus dari hipotenusa. Nah, kemudian kita masukkan V2 ini. Ini bukan variabel baru. Karena bisa dinyatakan dalam V1 akar 2 cos theta I ditambah V1 akar 2 sin theta J. Dapat ya? Ya. Oke. Kemudian kalimat berikutnya. Pada saat tank menembakkan peluru, jadi pada saat tank menembakkan peluru, sebuah target. Nah, ini target. Jadi bersamaan, begitu ini nembak, targetnya turun, jatuh bebas kan? Jarak mendatarnya dari peluru itu X. Dan dari ketinggian H. Diukur dari posisi peluru mula-mula ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi pada saat ini ditembakkan, ini dari awalnya dari sini target. Dia bergerak jatuh bebas. Ya. Jadi untuk target, itu gerak jatuh bebas. Ketinggian awalnya H. Ya ini Y0 dari target ya. Ini Y0 dari target H. Y0-nya H. Turun, kemudian dia ketembak. Nah, tertembaknya di P. Inilah keadaan akhir. Ini adalah keadaan akhir untuk target yang jatuh bebas. Dan juga keadaan akhir untuk peluru yang ditembakkan. Ketemu dia di situ. Misalkan ini Y. Ya, Y. Jadi waktu peluru tertembak, waktu target tertembak, peluru itu posisinya X, horizontalnya, posisi vertikalnya Y. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ditanya, berapakah H per X?
Jadi yang ditanya itu H per X. Jadi H itu nggak diketahui ya. Jadi H itu nggak tahu. X juga nggak tahu. Dinyatakan dalam theta. Jadi yang diketahui hanya theta. Jadi besarannya diketahui hanya theta. Yang lain tidak diketahui. Ya, yang lain tidak diketahui. Nah, sekarang pemecahannya. Tentu kita akan meninjau dua gerak kan. Satu gerak peluru, dua gerak target. Kita mulai dulu dengan gerak peluru. Ya, kita tinjau gerak peluru yang ditembakkan tank dan gerak jatuh bebas target secara terpisah tentu. Pertama kita tinjau gerak peluru terhadap tanah. Ingat, peluru harus terhadap tanah. Gerak jatuh bebas juga terhadap tanah. Jadi yang kita tinjau persamaan gerak kita adalah peluru terhadap tanah. Oke. Kita mulai dulu dari tentu V0 peluru terhadap tanah. Ya. V0 peluru terhadap tanah. Sedangkan yang diketahui tadi, kalau kita lihat yang diketahui apa? V0 tank terhadap tanah. Dan ini yang diketahui ya, biar Anda lihat. Ini V0 tank terhadap tanah. Ini V0 peluru terhadap tank. Padahal acuan kita itu adalah peluru terhadap tanah. Di sini ada tank. Jadi kita hitung gini. Ini akan sama dengan V0 peluru terhadap tank ditambah V tank terhadap tanah. Makanya sudah ada gerak relatif kan. Itu makanya kita belajar gerak relatif ya. Ini V0, ini V. Nah, V0 peluru terhadap tank. Nah ini kita masukkan nih. Ini ya. Kita salin. Di sini aja di lembar baru ya. Ya, di lembar baru ini. Kita udah siapkan tinggal ngisi. V0 peluru terhadap tank adalah V0 peluru. Atau langsung aja udah ditulis di situ ya. Sudah ditulis V0 peluru terhadap tank ini. Di sini aja biar ada ini. Nah, V1 ini ya. Akar 2 cos theta I ditambah V1 akar 2 sin theta J. Nah, ini yang V0 peluru terhadap tank. Tambah V tank terhadap tanah ini. Tambah V1I. Kemudian yang I dengan I kita sejenis, kita jumlahkan. Yang J nggak ada. Jadi kita jumlahkan. Jadi ini bisa kita tulis. Kalau kita tulis di sini ya. Jadi kita bisa tulis sama dengan I sama I ya. V1 akar 2 cos theta ditambah V1 I ditambah ini. Ditambah V1 akar 2 sin theta J. Nah, sudah. Nah, sekarang kan kita analisisnya pisah-pisah kan. Nah, makanya V0 X peluru terhadap tanah. Ini sumbu X. Yang sumbu X itu yang ini. Nah, yang komponen I. Ini adalah V1 akar 2 cos theta tambah V1. V0Y itu yang komponen J. Peluru terhadap tanah ya. V1 akar 2 sin theta. Nah, inilah kecepatan awal pada sumbu Y peluru. Ini kecepatan sumbu Y. Oke, sekarang kita analisa satu-satu sesuai dengan gerak parabola. Kita analisis dulu sumbu X. Gerak lurus beraturan. Karena tidak ada gravitasi. Ya, V0X-nya ini sudah. Ini. V0X-nya adalah V1 akar 2 cos theta tambah V1. Gitu. Baru kita hitung X-nya. Karena kalau Anda lihat tadi kan H per X ya. Nih, H per X kan, makanya kita hitung X-nya. Oke. X itu yang ini kan, kalau digambar. Kalau digambar X itu yang ini kan. Waktu tertembak itu kan. X, ya. X0 tambah V0 XT. X0-nya, perhatikan, keadaan awal kita di sini ya. X0-nya 0 ya. X0-nya 0. Ya kan kita di sini nih T-nya 0. X0-nya 0. Nih. Jadi 0 ditambah V0X-nya itu ini. V1 akar 2 cos theta ditambah V1 kali T. T-nya nggak tahu. Ya. Oke, langsung kita masukkan 0-nya hilang. Jadi ini aja kita salin. V1 akar 2 cos theta ditambah V1 kali T. T-nya nggak tahu. Oke, itu X-nya. Sekarang yang Y-nya. Ya, yang Y-nya. Ya, V0Y dulu. V0Y yang ini.
V1 akar 2 sin theta. Kemudian Y0 tambah V0 YT tambah setengah AT kuadrat. Ya, Y0-nya juga 0. Ya, Y0-nya juga 0. Jadi 0 tambah V0Y yang ini. V1 akar 2 sin theta. Kali T. A-nya min G. Jadi ini min setengah GT kuadrat. Ya, sini ada T. Oke. Selesai ya, gerak peluru udah selesai. Sekarang kita ke gerak jatuh bebas. YP-nya udah dapet nih. Gerak jatuh bebas target. Gerak jatuh bebas target yang ini. Ya, sampai tertembak di sini. Jadi dari awal ini ke P. Ya, rumusnya Y0 V0 YT tambah setengah T kuadrat ya. Y0-nya sama dengan H. Oke, jadi kalau kita masukkan Y-nya sama dengan Y-nya sama. Y ini, Y peluru dengan Y target sama ya. Jadi perhatikan. Y peluru, kondisi akhirnya sama dengan Y target. Ini persamaan yang kita akan samakan nanti. Ya. Jadi Y target ini, Y peluru juga itu. Waktu tertembak. Y0. Y0-nya H. V0Y. Nah, ini kan tidak ada 0 ya. Gerak jatuh bebas kan. V0Y-nya 0. Nggak ada ya. Dia kan hanya dijatuhkan aja kan. Ya. Dijatuhkan aja. A-nya min setengah GT kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Inilah Y dari target ya. Ini target. Ini. Y dari peluru tadi ini. Nah, harus sama kan ya. Y target dengan Y peluru harus sama ya. Jadi seperti tadi, Y peluru harus sama dengan Y target. Nah, Y peluru yang ini nih. Ya, tadi. Saya tulis lagi. V1 akar 2 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, Y target yang ini. H min setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita dapat setengah GT kuadratnya bisa hilang. Kita dapatlah H. Ya, kita dapatlah H sama dengan V1 akar 2 sin theta kali T. Nah, kita dapat. Yang ditanyakan X bagi H ya. Jadi Anda lihat bintang 1 ini dengan bintang 2. Yang ditanya apa coba? Yang ditanya. H per X dalam theta ya. Jadi perhatikan yang ditanya itu H per X dalam theta. Ya kita coba aja. Hanya ini. Ya, bintang 2 ini kan. Hanya bintang 2 ini. V1 akar 2 sin theta kali T. Per X-nya ini. Bintang 1 ini. V1 akar 2 cos theta tambah V1 kali T. Ini kan? Oke, ya udah. T-nya hilang. Ya, selesai. T-nya hilang. Nah, V1-nya harus hilang juga. Ini ada V1, ini ada V1. Jadi ini sama dengan V1 akar 2 sin theta. Ini H per X ya. Per V1-nya kita keluarkan. Nah, itu V1-nya kita keluarkan. Ini sisa akar 2 cos theta tambah 1. Dengan demikian, V1-nya bisa kita coret. Maka akhirnya kita dapat akar 2 sin theta per akar 2 cos theta tambah 1. Nah ini jawabannya. Ya. Jadi selesai. Ya. Jadi soal terakhir ini melihatkan gerak parabola yang melibatkan gerak relatif. Ya kan? Gerak relatif. Sehingga acuannya ada 3 kan. Tadi Anda lihat V0 peluru terhadap tanah nggak diketahui. Harus kita hitung. Dari V0 peluru terhadap tank ditambah V tank terhadap ini. Ya, demikianlah yang bisa kita persembahkan untuk pengantar kinematika partikel. Jadi kita anggap selesai.
secara konsep. Mudah-mudahan 10 soal yang disajikan ini bisa Anda pahami dengan baik. Anda belajar di rumah dan memiliki semangat juang yang tinggi. Sekali lagi nanti kalau Anda ingin mengikuti pembelajaran jarak jauh tentang pembinaan Olimpiade secara individu atau sekolah, silakan hubungi apa yang tadi ada di list, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih ini, karena yang saya ajarkan hanyalah intro, ya, perkenalan. Soal sesungguhnya nanti lebih sulit lagi, dan itu akan dibawakan oleh tutor yang sudah mendapatkan medali, sehingga Anda bisa belajar dari mereka triknya seperti apa, baik trik belajar, baik pada waktu menghadapi ujian yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian Anda bisa mendapatkan medali, karena pelatih yang baik adalah pelatih yang mengalami sendiri pertempuran. Saya bukan pelatih yang mengalami pertempuran, tapi pelatih yang memperkenalkan konsep dasar. Jadi saya ibaratnya sama dengan guru Anda di sekolah, hanya memperkenalkan konsep dasar. Terima kasih. Silakan kalau Anda belum mensubscribe, silakan di-subscribe. Kalau Anda senang dan yang sudah subscribe cukup di-like. Dan kami masih akan berpikir untuk juga memberikan dinamika partikel, pengetahuan dasarnya sebelum tutor Anda menjelaskan tentang dinamika yang jauh lebih sulit. Tapi dasar-dasarnya akan saya ajarkan supaya fondasi Anda kuat. Jadi tujuan saya hanya memperkuat fondasi. Finishingnya bukan saya. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.